Halo anak-anak, selamat datang. Mari kita berkelana di dunia imajinasi. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang, ayo simak video pembelajaran kali ini karena Ibu akan membahas materi cerita fantasi. Elemen pembelajaran kita kali ini, kalian akan membaca dan memirsa dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. Apakah kalian tahu apa itu cerita fantasi? Sudah pernah membaca cerita fantasi sebelumnya? Cerita fantasi menampilkan unsur-unsur dalam cerita yang tidak pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Dengan kata lain, kalian bisa menyebut cerita fantasi adalah hal yang tidak nyata. Seperti tayangan berikut, istana megah berdiri di atas awan. Bayangkan rumah mewah yang besar berdiri di atas bebatuan yang terjal di tengah hutan. Bahkan hanya dikelilingi pegunungan tinggi yang tidak berpenghuni. Ya, begitulah cerita fantasi digambarkan, sesuatu yang tidak mungkin dijadikan biasa dalam penceritaannya. Jadi sudah paham sampai sini bukan apa itu cerita fantasi? Tayangan berikut menampilkan potongan film dari Harry Potter, Aladdin, Cinderella, dan Beauty and the Beast. Film atau kisah tersebut tentunya sudah tidak asing bagi kita, dan cerita tersebut merupakan beberapa contoh dari cerita fantasi. Sekarang, kalian pasti sudah bisa menyebutkan apa saja contoh-contoh cerita fantasi. Cerita fantasi terbagi menjadi dua, yaitu dilihat dari kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dan dari latar cerita. Mari simak tayangan berikut untuk memahaminya. Saat itu, aku bangun dan langsung ke kamar ibu. Lalu aku menemukan guci yang bergerak. Seingatku malam tadi, ibu memasukkan beras, telur, tepung, dan choco chips ke dalam guci itu. Saat aku dekati, tiba-tiba yang keluar adalah telur rebus, nasi, dan biskuit. Berdasarkan tayangan cerita fantasi tersebut, dilihat dari kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, maka termasuk ke dalam cerita fantasi irisan. Mengapa demikian? Karena memakai latar tempat, karakter, dan peristiwa yang terjadi masih ada di dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi total menampilkan cerita, karakter, latar, dan semua unsur di dalamnya tidak ada di dunia nyata, seperti kisah kerajaan di bawah laut. Sekarang kita akan melihat cerita fantasi yang digolongkan berdasarkan latar cerita. Mari simak tayangan berikut. Adi yang sedang berjalan tak menyadari ada cahaya putih yang dikeluarkan benda asing di sudut jalan. Tiba-tiba nyala putih itu mendekatinya. Setelah nyala putih itu mereda, tiba-tiba Adi berada di hutan tepat di depan sebuah gubuk tua zaman dulu. "Ah, di mana aku berada?" teriak Adi, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tayangan cerita tersebut jika dikategorikan berdasarkan latarnya, maka termasuk cerita fantasi lintas waktu. Mengapa demikian? Karena cerita tersebut memiliki dua latar yang berbeda. Ceritanya menggunakan latar waktu masa kini dan masa lampau dalam satu rangkaian cerita. Sedangkan cerita fantasi sezaman hanya menggunakan satu latar waktu saja, seperti pada tayangan sebelumnya. Sekarang, kita akan membahas karakteristik cerita fantasi berdasarkan tayangan berikut. Mari simak. Tiba-tiba matanya memandang padaku, melihatku agak lama. Apakah dia bisa mendengarku? Kemudian ia berjalan ke arahku. Wah, patung itu bagus sekali. Terlihat sangat tampan. Ia lalu menggambil gambarku sambil tersenyum. Ingin sekali aku memetik dan memberikan mawar merah padanya.
Sekarang kita akan bersama-sama membahas karakteristik cerita fantasi apa saja yang muncul di dalamnya. 1. Ada keajaiban dan keanehan. Ditandai dengan tokoh yang mana patung bisa berbicara. Ide cerita tidak dibatasi realitas. Patung yang bisa berbicara bahkan memiliki perasaan menandakan cerita tidak dibatasi realitas. 3. Tokohnya unik karena itu tadi merupakan suatu kemustahilan patung bisa berbicara. Dan yang terakhir tentu saja bersifat fiksi karena tidak masuk akal. Berdasarkan beberapa tayangan sebelumnya, berikut karakteristik cerita fantasi. Sekarang, jawablah pertanyaan secara singkat dan jelas setelah kita membahas materi bersama-sama. Cukup tulis secara singkat saja. Karena kita sudah di akhir pembelajaran, maka Ibu sampaikan sekali lagi bahwa cerita fantasi merupakan suatu karangan yang tokoh-tokohnya, latar, dan unsur-unsur dalam cerita tersebut benar-benar di luar nalar. Sekian pembelajaran cerita fantasi kita kali ini. Ibu harap kalian sudah memahami apa itu cerita fantasi. Jangan lupa belajar, berlatih, dan tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Sampai jumpa.